Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di perkuliahan saya, jaringan komputer. Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada pertemuan ini kita akan membahas perangkat jaringan ya. Di pertemuan ini kita akan membahas hardware-nya dahulu, perangkat keras ya, perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk membangun suatu jaringan komputer. Sementara perangkat lunaknya, softwarenya kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai. Untuk membangun suatu jaringan, baik itu yang bersifat lokal, jadi di area yang terbatas maupun yang jaringan yang lebih luas, kita membutuhkan perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu bisa berupa kabel, ya, tergantung dari media jaringannya nanti. Perangkatnya bisa berupa kabel, bisa berupa yang wireless. Nah, pada dasarnya komputer itu dirancang awalnya tidak untuk jaringan, ya, tapi bekerja otonom, bekerja sendiri untuk mengeksekusi program dalam rangka untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ketika dua atau beberapa komputer tidak dibuat dalam satu jaringan, tentu membutuhkan perangkat tambahan. Ya. Nah, perangkat tambahan itu berupa peralatan elektronik yang ditambahkan ke komputer maupun media yang menghubungkan komputer-komputer tadi. Perangkat elektroniknya bisa berupa Ethernet card atau Wi-Fi card. Kemudian semakin dengan meluasnya jaringan, mungkin juga dibutuhkan hub atau switch. Jadi yang menghubungkan banyak komputer tadi. Jika jaraknya jauh, mungkin juga perlu repeater. Dan kalau tidak menggabungkan dua jaringan yang sudah ada, mungkin juga butuh router agar tidak terjadi kesalahan pengiriman dari bermacam jaringan yang terhubung tadi. Kegagalan suatu jaringan itu hampir 85% disebabkan oleh kegagalan pada media komunikasinya. Ya, baik itu berupa kabel maupun yang nirkabel. Nah, karena itu jaringan yang menggunakan media ini harus meminimalisir kegagalan, ya, karena kalau itu, ya, kalau gampangannya kalau kabel itu gagal itu ya kalau putus gitu, ya, harus dibuat sedemikian rupa, didesain
kabelnya agar tidak mudah putus dengan eh, memberikan penguatan pada kabelnya. Eh, ada dua jenis kabel jaringan yang dikenal secara umum dan sering dipakai untuk jaringan, terutama jaringan lokal. Yang pertama itu kabel koaksial dan yang kedua kabel uh, twisted pair ya, jadi kabel yang saling saling melintir gitu loh, saling saling terpilin satu dengan yang lainnya. Uh, Kalau koaksial, kabel koaksial itu pasti shielded ya, pasti ada pelindungnya karena uh, kabel koaksial itu ada sebuah konduktor yang dibungkus dengan konduktor yang lain. Tentu di antara kedua konduktor ini uh, dibatasi oleh isolator dan kemudian di luarnya dilapisi lagi. Nah, yang twisted pair itu ada dua jenis, itu yang shielded dan yang unshielded. Ya, tipe yang shielded itu lebih mahal harganya daripada yang unshielded. Nah, kabel ini yang paling populer dipakai untuk jaringan lokal terutama ya. Di pasaran, kalau Anda ke toko-toko elektronik, mereka mengenalnya dengan kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Ya, eh, mudah, ya relatif mudah instalasinya dan cukup murah. Nah, kabel koaksial punya keunggulan itu bisa menjangkau jarak yang lebih jauh daripada yang kabel UTP. Nah, kabel koaksial untuk jaringan itu ada yang kalau anda temui di pasaran itu ada dua jenis, yang tebal dan yang tipis ya. Yang tebal itu diameternya kira-kira 12 milimeter, 1,2 cm gitu ya. Jadi ya lumayan tebal dan itu punya jarak jangkauan yang lebih lebih jauh daripada yang biasa, yang tipis. Nah, jika Anda memutuskan untuk menggunakan koaksial sebagai jaringan komunikasi, nah tiap ujung dari kabel koaksial tadi itu harus diberi terminator khusus. Terminator ya, ya semacam tutup itu, tapi ada fungsinya. Nah, eh, jika ini Anda putuskan untuk dipakai sebagai media komunikasi jaringan Anda, itu biasanya kabel yang tebal itu loh, kabel koaksial yang tebal itu dipakai untuk istilahnya backbone, jadi jaringan utama yang menjadi penghubung antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Biasanya untuk kabel yang tebal yang dipakai sebagai backbone tadi itu maksimal bisa sampai dimuati 100 perangkat komputer, baik itu terminal maupun repeater, itu bisa sampai 100, dan panjang maksimalnya itu 500 meter.
jauh loh, 500 meter itu setengah kilometer. Kalau di dalam eh, komplek besar perkantoran gitu atau di kampus ini cocok dipakai untuk backbone jaringan yang menghubungkan jaringan antara satu fakultas dengan fakultas lain, dengan kantor pusat, dengan jurusan dan lain sebagainya. Itu teknologi yang sudah agak lama. Sekarang kebanyakan backbone-nya itu sudah menggunakan fiber optik. Nah, sementara yang kabel koaksial yang kecil itu eh, yang biasanya digunakan untuk terhubung langsung ke kart jaringan yang ada di komputer, itu ke konsentrator maupun ke backbone ya. Jadi eh, karena kecil, punya keterbatasan panjang, jadi nggak bisa seperti kabel koaksial yang besar tadi yang sampai 500 meter. Untuk ini mungkin sampai maksimal maksimal 200 meteran ya, tapi biasanya nggak nyampe gitu. Dulu saya pernah pernah pengalaman eh, setting jaringan kabel koaksial ini dari gedung C Elektro yang di dekatnya kantin teknik itu dengan gedungnya Elektro yang lama, itu jaraknya mungkin sekitar 50 meteran. Itu ya bisa berjalan, tapi kalau semakin banyak terminalnya yang bekerja itu eh, kecepatannya menjadi melambat. Ketika hendak membuat jaringan, ada beberapa pilihan topologi yang bisa digunakan, diterapkan untuk jaringan tersebut. Yang pertama dikenal dengan topologi bus, ya, di mana semua uh, komputer yang akan terhubung itu tersambung dengan satu kabel bus, namanya kabel bus, sehingga uh, kabel tersebut tunggal, ya tinggal seperti uh, colokan gitu loh, colokan listrik di rumah. Komputer yang tidak terhubung ke jaringan tinggal ditancapkan ke kabel bus itu. Topologinya dapat Anda lihat di gambar berikut ini. Yang kedua itu adalah bentuk star atau bintang, ya. Semua komputer yang terhubung, yang maaf, yang akan terhubung ke jaringan itu terhubung ke satu titik pusat, sebuah bisa berupa sebuah komputer atau sebuah perangkat keras eh, khusus yang dipakai untuk menghubungkan komputer-komputer tadi. Ini biasa disebut konsentrator ya. Bentuk seperti ini yang paling umum dipakai pada jaringan lokal, ya, karena eh, untuk terhubung secara langsung ke konsentrator tadi itu jarak antar perangkatnya itu tidak bisa terlalu jauh, jadi cocok untuk
jaringan lokal. Nah, berbeda dengan topologi bus yang tadi, itu kelemahan utamanya itu ada di kabel tunggal busnya itu. Kalau ada gangguan di sana, maka seluruh komputer yang terhubung sebagai jaringan tadi tidak bisa bekerja. Beda dengan koneksi STAR ini, eh, kemungkinan gangguannya itu hanya akan mengenai pada satu komputer saja, sementara komputer yang lain eh, masih bisa terkoneksi secara normal. Ya kecuali kalau konektornya yang atau konsentratornya yang mengalami gangguan, semua komputer nggak akan bisa terhubung. Nah, eh, jika eh, topologi STAR tadi itu tidak dikembangkan, itu eh, maksud saya dihubungkan dengan eh, topologi STAR yang lain, maka sangat mudah sekali. Tinggal menambahkan lagi satu konsentrator di atasnya, maka eh, jaringan STAR-STAR tadi sudah bisa saling terhubung satu sama lain. Nah ini kemudahan inilah yang menjadikan topologi STAR itu yang paling mudah digunakan jika Anda menghubungkan jaringan dengan jaringan yang lain. Ini disebut teknologi extended STAR. Nah, yang berikutnya, yang keempat, itu topologi dalam bentuk ring. Jadi, kalau topologi bus dan star itu menjadikan komputer adalah terminal, jadi sebagai ujung dari jaringannya. Artinya setelah komputer itu ya nggak ada komputer yang lain. Maka koneksi ring ini eh, menghubungkan komputer dengan dua komputer yang di sebelahnya, kiri kanannya ya, samping-sampingnya. Kemudian yang sampingnya tadi juga terhubung dengan komputer yang dua komputer yang ada di sampingnya, dan seterusnya sampai membentuk ring kabel tertutup. Gambarannya seperti ini. Dari sisi keamanan itu cukup tangguh topologi ring ini karena gangguan pada satu kabel masih ada jalur lain yang bisa digunakan untuk berhubungan. Nah, yang berikutnya itu adalah topologi mesh. Nah, ini yang paling tangguh di antara topologi yang lain karena topologi mesh itu mensyaratkan tiap komputer itu terhubung dengan komputer yang lain secara langsung. Nah, ketangguhannya dilihat kalau ada gangguan pada salah satu koneksinya itu masih bisa terhubung baik menggunakan jalur yang lain maupun uh, uh, maupun menggunakan atau via komputer yang lain. Namun ongkos yang harus dibayarkan untuk membangun jaringan topologi mesh ini
yang paling mahal karena membutuhkan banyak media ya. Dan juga belum tentu eh, perangkat elektronik jaringannya itu mendukung koneksi satu ke banyak ya, karena selama ini eh, perangkat elektronik jaringan eh, yang umum itu Ethernet card ya, itu hanya bisa menghubungkan dari satu ke satu ya. Pasti yang bisa menghubungkan satu ke banyak itu lebih mahal harganya. Ini adalah kabel koaksial yang berikut konektor terminator ya, yang jadi yang di ujung-ujung kabel koaksial tadi itu harus ditutup dengan terminator. Dan T-nya, nah ini konektor T ini dikenal juga dengan nama BNC. Ini yang sisi mendatarnya itu untuk terkonek ke jaringan koaksial backbone-nya, dan uh, yang tegak lurus dengan konektor backbone tadi itulah yang terhubung ke komputer sebagai terminalnya. Jadi yang cocok itu adalah model jaringan bus untuk dipakai di jaringan lokal. Topologinya seperti ini ya. Jadi tiap komputer yang tidak dipakai ke jaringan itu terhubung ke kabel koaksial sebagai bus, atau dikenal juga dengan backbone, yang ujung-ujungnya ditutup dengan terminator. Sementara letak dari konektor T-nya itu ada di kabel backbone-nya. Bahan utama kabel koaksial yang akan dipakai untuk media jaringan komputer itu adalah beratnya. Kalau makin panjang kabelnya itu makin berat, sehingga instalasinya membutuhkan alat-alat yang berat juga gitu. Nah itu berbeda dengan kabel UTP yang lebih kecil dan ringan. Kabel UTP ini dan juga lebih murah harganya, terdiri dari 8 buah kabel yang ditutup isolator plastik ya biasanya, dimana ke-8 ini masing-masing dipilin dua-dua, jadi warnanya beda semua, terpilin dua-dua gitu, sehingga membentuk 4 pasang kabel, dan keempatnya itu dipilin lagi gitu. Makanya disebut twisted pair, kabel yang terpilin. Gambarnya seperti ini, dan konektornya juga sedikit berbeda dengan konektor kabel koaksial. Kabel UTP itu konektornya dari plastik ya. Kalau kabel koaksial konektornya itu dari logam. Demikian juga T dan terminatornya. Kalau kabel twisted pair ini tidak perlu ada terminator. Spesifikasi umumnya kabel twisted pair ini meskipun
ada 8 konektor di sana. Umumnya yang dipakai itu hanya 4 saja, 4 kabel. Di pasaran kabelnya sering disebut kabel UTP itu. Kalau anda ke toko elektronik minta kabel, mau beli kabel UTP, pasti tahu. Dan konektornya itu namanya konektor RJ58, RJ45. Kabel UTP ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer, tentu via perangkat jaringannya ya, dengan konsentrator atau hub atau switch. Jadi kabelnya biasanya dijual dalam gelondongan gitu, sehingga ketika akan diaplikasikan ke jaringan, kabelnya akan dipotong-potong sesuai dengan jarak antara komputer terminal dengan konsentratornya. Ya. Ujung-ujungnya harus dipasangi dengan konektor RJ45 tadi, sehingga tidak dibutuhkan terminator di antara kabel-kabelnya. Ini umumnya tidak dipakai sebagai backbone, tapi dipakai menghubungkan terminal tadi. Bisa juga sih digunakan untuk menghubungkan antara satu konsentrator dengan konsentrator yang lain, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau itu hub atau konsentrator tadi itu dua buah ada di ruangan yang berbeda, asal satu gedung itu masih memungkinkan untuk menggunakan kabel UTP ini. Tapi kalau udah beda gedung, meskipun itu satu komplek kampus misalkan, itu enggak atau jarang digunakan kabel UTP. Biasanya untuk menghubungkan antar ya lokasi yang berbeda itu pakai koaksial. Warna-warna kabel UTP dan fungsinya itu dapat Anda lihat di gambar. Jadi cara menghubungkan komputer menggunakan kabel UTP seperti ini. Yang saya uraikan tadi, perangkat jaringan yang berbentuk kabel itu teknologi yang 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 pertama kali dipakai untuk jaringan. Saat ini terutama untuk backbone lebih banyak menggunakan kabel fiber optik. Jadi beda dengan kabel koaksial maupun kabel UTP yang menggunakan konduktor listrik berbahan tembaga, logam tembaga. Fiber optik ini menggunakan cahaya sebagai pembawa, tepatnya cahaya laser gitu ya, sebagai pembawa informasinya. Kalau kabel koaksial dan kabel UTP itu kan menggunakan sinyal elektrik ya, sinyal arus atau tegangan listrik sebagai pembawa datanya. Nah, fiber optik itu prinsip kerjanya berbeda karena menggunakan laser yang
ditembakkan dengan sebuah di dalam apa namanya ya, kabel kabel fiber optik gitu. Bahannya itu dari serat seperti kaca gitu, nggak bisa ditembus oleh cahaya, kaca bening dengan tembus cahaya. Konektornya berbeda dengan konektor koaksial maupun UTP ya, dan tentu perangkat keras jaringannya yang terpasang di komputer, cardnya ya, card jaringannya itu juga berbeda karena ada fungsi untuk konversi dari besaran elektrik ke besaran cahaya. Nah, ini sangat handal ya, bentuk kabelnya seperti ini. Jadi di bagian luarnya itu ada kulit atau jaket ya, dalam bentuk dari bahan PVC. Lalu ada logam untuk penguatnya sehingga nggak mudah putus. Lalu ada buffernya, lalu ada claddingnya, dan intinya itu baru serat optiknya. Dinamakan serat karena memang diameternya kecil banget gitu, dan itu biasanya sifatnya getas, mudah putus. Karena itu dilindungi sampai 4 macam pelindung. Nah, karena menggunakan cahaya laser ya, dalam 2 arah itu bisa saling berkirim informasi tanpa khawatir terjadinya interferensi ya. Kemudian juga tidak akan terganggu oleh interferensi gelombang elektromagnetik karena cahaya laser. Nah, karena ketahanannya itu, maka serat optik luas dipakai saat ini terutama sebagai backbone. Bahkan penyedia layanan internet sekarang di Indonesia itu untuk ke rumah-rumah itu sering menggunakan fiber optik ini sebagai media jaringannya ya, karena handal ya, tidak mudah terganggu interferensi gelombang elektromagnetik tadi, dan juga punya kelebihan atau mungkin keunggulan lain dari kabel serat optik ini, yaitu mahal. Lebih mahal daripada kabel tembaga karena struktur tadi yang perlu penguatan ya, perlu diperkuat secara fisik, dan juga nggak boleh ada sambungan karena kalau itu ada sambungan sangat mengganggu transmisi cahaya lasernya. Ya, itu mungkin untuk pertemuan kali ini perangkat jaringan yang berbentuk kabel. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.